Ya, untuk analisis menggunakan regresi linear berganda, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka data ini, client 3805, data dan hasil. Nah ini ya, jadi data ini nanti dikelompokkan seperti ini. Kemudian nanti ini dijumlahkan seperti ini ya. Ini adalah jumlah totalnya. Jadi TX1 ini adalah total dari skor dari X1. Terus TX2 ini skor total dari X2, dan Y1 TY1 ini adalah skor dari variabel Y, seperti itu. Nah, selanjutnya kita susun seperti ini ya. Kita susun seperti ini untuk penamaannya supaya lebih mudah nanti kita copy ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah seperti ini lalu kita buka aplikasi SPSS seperti ini ya. Saya menggunakan SPSS versi 26. Namun ini di versi berapapun sama saja ya untuk langkah-langkahnya. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ke variable view ini ya, klik variable view, kemudian name kita masukkan ini. Kita masukkan nama ini. Kita copy. Kita paste di name seperti ini. Klik kanan, paste. Nah, selanjutnya nama dari variabelnya ya. Nah, namanya adalah yang ini. Kita copy. Kita paste di sini di label. Klik kanan. Kita paste seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, kita copy ini ya. Kita copy datanya. Ini seperti ini. Data dan total skornya. Nah, seperti ini ya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, di bagian data view ya. Klik kanan, lalu kita paste. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita lakukan analisis ini ya. Nah, analisis uji asumsi klasik sekaligus dengan regresi linear berganda. Jadi ini dilakukan dalam satu waktu yang sama. Tapi pada interpretasinya nanti kita pisah seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah asumsi klasik, dan selanjutnya adalah regresi linear berganda. Jadi untuk asumsi klasik ini merupakan prasyarat sebelum dilakukan analisis regresi berganda. Caranya, klik analyze, kemudian kita pilih regression, klik linear. Nah, setelah seperti ini kita masukkan ini ya, Y ke dependent dengan mengklik tanda panah yang ini. Kemudian X1 dan X2 kita blok seperti ini, kita masukkan ke dependentnya. Ya, seperti ini. Lalu klik statistik. Kita centang ini collinearity diagnostic dan Dubin Western. Continue. Plots. Kita masukkan ini shift rate ke dalam X, S-rate ke Y, kemudian kita centang histogram dan normal probability plot. Continue. Save. Kita centang ini ya, unstandardize. Continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari analisis regresinya dan sebagian asumsi klasik. Nah, kita lanjutkan dulu ya untuk asumsi klasiknya. Jadi untuk uji normalitas yang ini ya, uji normalitas Kolmogorov, caranya klik analyze, kemudian non parametric test, lalu legacy dialog ini one sampel KS 11 sampel KS, kita klik. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, akan ada variabel baru ya, ini ya, standardized residual. Kita klik, kita pindahkan ke ini, kita variable list seperti ini. Kita klik exact, kemudian kita centang Monte Carlo. Monte Carlo ini adalah untuk uji normalitas menggunakan alternatif ya, alternatifnya. Continue,
lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil uji normalitasnya, nanti kita jelaskan. Selanjutnya yang terakhir dari asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas. Caranya seperti ini, kita klik transform, rumput variabel, target variabel, kita klik di sini ABS underscore S, kita klik di sini number expression. Nah, kita klik seperti ini ya. Kemudian function group kita pilih all, kita double klik di ABS. Nah, seperti ini ya. Lalu kita scroll ke bawah di sini. Nah, ini ascend residual, kita double klik, lalu kita klik OK. Nah, ini tandanya sudah tertransformasi ya dari dari residual, nilai residual ke absolute residual. Nanti pada datanya di sini akan ada nilai baru. Nah, ini ABS residual. Selanjutnya kita uji heteroskedastisitasnya. Caranya klik analyze, kemudian regression linear. Nah, kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan X1 dan X2 ini ke independen, kemudian untuk dependennya kita gunakan ini ABS res ini. Nah, seperti ini ya. Lalu klik OK. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitasnya. Supaya tidak tertukar, kita beri nama, double klik. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita lakukan interpretasi. Jadi untuk lebih mudahnya nanti kita bisa copy ini ke dalam aplikasi Excel ya. Nah, tinggal seperti ini, klik kanan, copy, lalu kita bisa pindahkan ya di Excel. Nah, seperti ini, paste, terapikan. Nah, seperti ini ya. Dan itu berlaku untuk pengujian yang lainnya, itu sama saja. Nah, jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah melihat hasil dari asumsi klasiknya terlebih dahulu. Kita lihat di sini untuk interpretasinya. Jadi asumsi klasik yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk normalitas kita lihat nilainya dari sini. Nah, ini ya. Nah, untuk normalitas yang kita lihat nilainya adalah nilai asymptotic, two-tailed, dan nilai Monte Carlo sig. Jadi jika salah satu atau keduanya ini sudah di atas 0,05, maka datanya ini dapat dikatakan terdistribusi normal. Nah, ini datanya terdistribusi normal ya, karena kedua nilainya itu di atas 0,05. Selanjutnya adalah nilai ini ya, autokorelasi di Bin-Weston. Nah, untuk autokorelasi ini kita lihat di sini di tabel ini ya, model summary. Nah, ini di Bin-Weston. Nah, nilainya adalah 1,754. Nah, di sini nanti kita bandingkan dengan tabelnya. Nah, tabelnya ini ya, sudah saya kopikan. Ini tabelnya. Nah, nilai Dubin Western ini harus di antara 4 min DU dan DU. Nah, harus di antara ini, tidak boleh lebih kurang atau lebih tinggi dari ini ya. Nah, di sini nilainya adalah 1,754. Artinya di sini lebih besar dari DU, lebih kecil dari 4 min DU. Maka di sini tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, sampai tahap ini lolos ya. Jadi untuk uji normalitas dan autokorelasinya ini lolos. Kemudian uji multikoliniaritas itu kita peroleh nilainya dari sini, dari tabel koefisien. Nah, ini koefisien statistik. Nah, kita lihat VIF-nya. Jadi untuk multikoliniaritas ini VIF harus lebih kecil dari 10. Nah, ini sudah lebih kecil ya, maka tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Dan yang terakhir di sini adalah uji heteroskedastisitas menggunakan metode Pressure. Nah, kita lihat tadi ya, yang ini yang terakhir tadi. Nah, ini, nah nilai signya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas seperti itu. Nah, selanjutnya uji regresi linear berganda. Jadi untuk regresi linear berganda ini ada 3 kesatuan, yaitu ini ya, adalah koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat, kemudian uji F simultan dan uji T parsial. Nah, seperti itu. Jadi regresi ini ada 3 pengujian. Nah, yang pertama adalah nilai koefisien determinasi atau R square. Nah, kita lihat di sini untuk nilai R square nya. Nah, ini ya di model summary, ini R square. Jadi R square ini menunjukkan
besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, kita lihat di sini nilainya adalah 0,22. Artinya bahwa variabel X1 dan X2 itu mempengaruhi sebesar 2,2%. Nah, ini ya. 2,2%, sedangkan sisanya 97,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, keterangannya ini untuk R square-nya atau besaran pengaruhnya itu berada dalam kategori sangat rendah. Nah, kategorinya nanti bisa dilihat di sini ya. Oke, selanjutnya adalah uji F simultan. Jadi F simultan ini menguji apakah ada pengaruh atau tidak ya. Jadi pengaruhnya itu secara bersama-sama atau secara simultan. Kita lihat di sini nilai signya ini 0,350, lebih besar dari 0,05, maka variabel X1 dan X2 secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Seperti itu, maka hipotesisnya ditolak. Nah, yang terakhir adalah uji T parsial. Tadi ini untuk uji F ya di tabel ANOVA, kemudian untuk T parsial kita lihatnya di tabel koefisien. Nah, untuk uji T parsial yang kita lihat adalah nilai B dan nilai signya. Jadi B ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif, sedangkan sig menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kita lihat di sini seluruhnya positif ya, artinya tidak ada tanda minus di depannya, maka pengaruhnya ini positif. Kemudian signya ini seluruhnya lebih besar dari 0,5, maka ini tidak terjadi pengaruh ya, atau tidak dapat pengaruh signifikan. Nah, cara membacanya seperti ini. Jadi X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif tidak signifikan. X2 terhadap Y memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Nah, seperti itu ya untuk cara membacanya. Oke, jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.